Shalom jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kembali dalam ibadah online GBI Outbox CK4. Mari siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jangan hanya menonton, tapi mari kita ikut memuji, menyembah Tuhan dan berdoa. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Gembala Outbox CK4, Bapak Pendeta Weliar Kauntu, dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dimohon mempersiapkan roti atau biskuit dan sirup berwarna merah atau jus anggur merah. Minggu depan kita masih tetap mengadakan ibadah secara online dan firman Tuhan akan dilayani oleh Ketua BPH Sinode GBI, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Mari kita mengajak seluruh keluarga dan teman kita untuk diberkati melalui ibadah online di YouTube channel Outbox Ministry. Jemaat juga kami himbau untuk bergabung dengan KUL dan mengikuti pertemuan-pertemuan secara online menurut cabang-cabang gereja di mana saudara terlibat agar dapat digembalakan dengan baik selama masa pandemi ini. Saudara yang mau bergabung dengan KUL, silakan menghubungi nomor WhatsApp ataupun IG dan Facebook dari Outbox Ministry yang tertera di layar. Jangan lupa untuk menabur persembahan kita di hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini. Saudara dapat menabur di nomor-nomor account gereja sesuai cabang gereja di mana saudara digembalakan. Atau saudara dapat mencatatnya dari deskripsi di YouTube channel ini. Kami terus mengingatkan jemaat Tuhan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kenakan masker jika keluar rumah, jaga jarak dan hindari kerumunan, serta seringlah mencuci tangan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga sesuai dengan visi Tuhan bagi gereja kita. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Come on! Hallelujah! Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hey! Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sing it out. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu.
untukmu, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya, hanya untukmu Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kami angkat tangan kami Tuhan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya, yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi, dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit.
Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21. Yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biar kemuliaan-Mu datanglah di tempat ini. Haleluya. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersama
kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kami rindu lawatan-Mu, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah di tempat ini, seperti di surga. Kemuliaan-Mu datanglah Tuhan. Haleluya. Kinararamaya shanaralamo, kinararamaya shekararamaya shano, yanararamaya shanaralamo. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oramaya Oramaya Benar Bapa, yang kami rindukan-Mu Tuhan, yaitu lawatan-Mu terjadi buat bangsa ini. Yang kami rindukan Tuhan, yaitu Tuhan hadirat-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Bapa, kami minta di dalam nama-Mu Yesus, Engkau jamah bangsa ini Tuhan. Engkau lawat bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di setiap pulau-pulau yang ada, di setiap kota-kota yang ada di bangsa ini Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga lawatan Tuhan terjadi buat bangsa ini. Bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga akan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mereka akan merasakan kasih Tuhan. Mereka akan merasakan hadirat Tuhan turun atas bangsa ini Tuhan. Bapa, Engkau berkati bangsa ini, berkati bangsa Indonesia ya
Bapa, berkati Tuhan bangsa ini Tuhan. Biar bangsa ini Tuhan selalu menyukakan hati Engkau. Biarlah bangsa ini Tuhan selalu menyenangkan hati Engkau Tuhan. Berkati Tuhan terus bangsa ini Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan bangsa ini di dalam nama Yesus Tuhan. Atas setiap COVID-19 Tuhan yang ada Bapa. Bapa, kami percaya Indonesia telah disembuhkan. Indonesia telah dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga sakit penyakit Tuhan, penyakit sampar apapun atas yang ada di bangsa ini, itu telah diluputkan di dalam nama Yesus. Engkau gantikan oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Juga kami minta Tuhan, Engkau berkati bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini Tuhan bisa melewati krisis global yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat bangsa ini mengandalkan Engkau Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa Tuhan yang menjadi berkat buat bangsa-bangsa Tuhan. Berkati terus bangsa ini Tuhan, berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, tercurahan Roh Kudus Tuhan yang terbesar dan terakhir akan tercurah atas bangsa ini. Dan kami minta di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau lepaskan berkat Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan. Berkati tiga wakil Tuhan, Pak Kiai Haji Maruf Amin Tuhan. Juga dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah Tuhan. Bapak, kami minta roh takut akan Tuhan Kau berikan buat pemerintahan kami Tuhan. Biarkan mereka berjalan terus dalam kehendak Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka hikmat daripada Tuhan untuk menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa khusus buat kota Jakarta Tuhan. Berkati Jakarta Tuhan, berkati Jakarta Tuhan. Kami rindukan pemulihan terjadi buat Jakarta, kesembuhan terjadi atas kota Jakarta Tuhan. Dan kami percaya COVID-19 akan sembuh dimulai dari Jakarta Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, Pastor Niko dan Ibu Hermin Tuhan, dan keempat wakilnya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, berkati Tuhan. Pakai mereka terus secara dahsyat Tuhan. Engkau berkati kesehatannya, Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau pagari mereka Tuhan senantiasa. Dimanapun mereka berada, kami percaya perlindungan Tuhan sempurna buat gembala sidang kami Tuhan. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk gembala yang kami kasih Tuhan JK4 Tuhan, yaitu Pastor Weller Kauntu dan Pastor Maulin Kauntu Tuhan. Juga untuk gembala-gembala yang cabang yang ada Bapa. Bapa, kami minta di dalam nama Yesus Tuhan, berkati Tuhan para pemimpin kami. Berkati Tuhan para gembala kami Tuhan. Kami minta perkenanan-Mu Tuhan ada atas JK4 ini Tuhan. Sehingga kami percaya Engkau akan memakai gembala-gembala kami Tuhan. Dipakai Tuhan secara luar biasa dalam penuaian besar dan terakhir ini Tuhan. Kami minta terus perkenanan Tuhan. Kami minta terus pengurapan Tuhan terus turun atas gembala kami Tuhan. Berkati Tuhan dimanapun mereka berada. Kami minta tudung perlindungan Tuhan sempurna buat setiap mereka. Engkau jaga, Engkau pagari Tuhan. Engkau lindungi Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna buat gembala kami Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan CK4 yang sedang menyaksikan Tuhan ibadah hari ini Tuhan. Bapa, yang kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya di saat mereka merasakan hadirat Tuhan, kami percaya ada kesembuhan terjadi. Ada pertolongan Tuhan Kau nyatakan buat jemaat di CK4 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di awal bulan September ini Tuhan, setiap kami akan diberkati. Setiap kami akan disembuhkan dari sakit penyakit. Bahkan setiap kami Tuhan akan menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang Tuhan. Berkati mereka Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan jawab dan Tuhan dengar doa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Dan kami serahkan semua hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, Lord, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua kita di rumah-rumah diberkati saat saudara kita memuji menyembah Tuhan. Nah, mari satukan hati kita. Kita ada di minggu yang pertama di bulan September. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Tapi saya percaya semua kita tetap ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kalau hari ini kami tetap dalam penyertaan Tuhan. Sekalipun kami boleh ada dalam ibadah secara online, tapi kami percaya tidak mengurangi berkat Tuhan yang melimpah mengalir buat kami masing-masing. Berkat rohani Engkau sediakan buat umat-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami boleh memuji-muji Engkau, dan sekarang saatnya berikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan setiap perkataan firman-Mu. Dan berikan hati yang lemah lembut untuk siap diubahkan oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Berdaulatlah atas setiap kami. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ubahkan setiap kami menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Saudara dikasihi Tuhan, hari-hari ini tentu kita semua sudah tahu kita ada dalam situasi goncangan yang terjadi di mana-mana. Semua orang mengalami krisis. Tidak terkecuali saya melihat di berbagai belahan dunia, dan kita di Indonesia pun kita mengalami keadaan demikian. Banyak orang mengeluh, sampai kapan? Banyak orang berkata, bagaimana nih? Berapa lama kami bisa bertahan? Tapi saya percaya orang-orang yang berkenan di hati Tuhan itu tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita mungkin sering mendengar kata favor. Ya, favor itu perkenanan, tapi lebih daripada sekedar perkenanan, itu adalah spesial, ya, diperlakukan spesial kira-kira oleh Tuhan. Dan saya berdoa kita menjadi jemaat yang mengalami perlakuan spesial. Di masa yang sukar sekalipun, kita tetap mendapatkan penyertaan Tuhan. Ada satu bagian ayat firman Tuhan yang saya mau ajak kita membaca bersama-sama dari Mazmur 37 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ini ayat yang indah sekali. Mungkin sudah kita sering beberapa kali mendengarkan, dan ayat ini memberikan penghiburan dan kekuatan. Mari baca sama-sama Mazmur 37 ayat 3 dan 4 dengan keras di rumah masing-masing. Baca 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diam di negeri dan berlaku setia, dan bergembira karena Tuhan. Lalu apa yang dikatakan? Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Baru diinginkan, saudara. Baru diinginkan, sometimes belum terucap dalam mulut kita. Sometimes belum kita doakan. Baru ada di hati kita. Apa yang diinginkan hati saudara hari-hari ini? Kadang belum sempat terucap, tapi itu terus ada di hati kita. Kita rindu Tuhan, saya rindu ini terjadi. Saya rindu Tuhan buka pintu, saya rindu Tuhan sembuhkan. Saya rindu anak saya ngalami, saya rindu orang tua saya. Saudara, mungkin kerinduan itu masih tersimpan dalam hati saudara. Tapi dengar, orang-orang yang dapat favor dari Tuhan, Tuhan berkata gini, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang saya mau katakan orang mendapat favor dari Tuhan. Situasinya apa baik? No. Situasinya mungkin gak enak. Daud ketika menuliskan Mazmur ini, itu bisa merasakan situasi banyak orang umat yang mengalami kecemburuan. Seolah-olah kok orang itu hidup gak benar, kok dibela, wah diberkati, hidup gak karu-karuan, kok kayaknya tenang-tenang aja. Kita mau hidup beribadah tapi kita ngalami susah. Saudara dikasih Tuhan, pemazmur Daud berkata, jangan kamu pedulikan itu. Tapi ini dia, ini janji Tuhan. Kalau kita itu mendapatkan favor dari Tuhan, apa yang diinginkan hatimu Tuhan berikan.
Apa yang saudara punya hasrat dalam diri saudara, sesuatu yang kau rindukan. Tapi saya percaya kalau orang yang dekat dengan Tuhan, hasrat dan kerinduannya pasti itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini saya mau mengajak kita sama-sama bagaimana mengalami favor Tuhan di tengah goncangan, di tengah situasi hari-hari ini. Ini ada pesan melalui ayat yang tadi kita baca. Yang pertama, kalau sudah melihat di situ dikatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Lalu yang kedua dikatakan diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan yang ketiga, dan bergembiralah karena Tuhan. Kalau tiga hal ini kita lakukan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebetulnya 3 poin ini berbicara dalam kaitannya dengan hubungan kita. Poin yang pertama itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita mempercayai Tuhan? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, itu Alkitab katakan. Percaya kepada Tuhan. Nah, percaya itu adalah sebuah action. Percaya, iman dalam kekristenan bukan sekedar di mulut. Ya gue percaya sih janji Tuhan, enggak. Percaya yang sesungguhnya itu disertai dengan sebuah action. Makanya ayat ini berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Trust in the Lord and do good. Lakukan yang baik. Ini sebuah tindakan. Saudara dikasih Tuhan, untuk mengkonfirmasi ayat yang tertulis di ayat yang ketiga ini, Tuhan mengulang kembali di ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Seolah-olah ada satu hal yang selaras. Apa yang harus kita lakukan, tindakan apa supaya Allah juga akan bertindak. Apa yang membuat kita, menunjukkan kita percaya kepada Tuhan, sehingga Dia nanti bertindak membela kita, memberikan favor buat saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, ayat 5 tadi berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah semua ambisimu. Serahkan semua kerinduanmu. Serahkan semua karirmu. Serahkan semua konsepmu. It's not easy. Gak mudah memang. Namanya menyerahkan. Kita perlu menyerahkan semua. Ini lagi bagus-bagusnya tapi serahkan sama Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Kalau Tuhan ngambil ya udah. Saudara dikasih Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Saudara, hari-hari ini Tuhan tuh mau kita betul-betul berserah, menyerahkan. Saudara, saya perlu ingatkan saudara, berserah itu tidak sama dengan pasrah. Saudara, saya bukan orang pasrah. Orang pasrah itu diam, pasif. Tapi yang Tuhan suruh adalah kita berserah, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Artinya ada tindakan untuk menyerahkan, tindakan untuk memberikan. Bukan cuma diam, ya whatever will be, will be. Apa yang terjadi ya sudahlah, ini nasib. No, saudara dan saya Tuhan janjikan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tapi bukti kita percaya, kita gak diam. Saudara dikasih Tuhan, saya hari-hari banyak melayani, baik melalui sosial media maupun langsung orang yang menceritakan keadaannya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat. Ini saya punya usaha ini tapi gak bisa jalan. Saya punya bidang ini gak bisa jalan. Saya katakan serahkan sama Tuhan. Serahkan. Mungkin sudah merasa, oh gue jagonya di sini. Tuhan bilang serahkan, udah. Lakukan yang baik. Tuhan cuma bilang sekarang, kamu lakukan yang aku suruh. Serahkan konsep kita itu di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita terbayang gue jagonya cuma di sini. Sekarang begitu gue hancur sini, habis gue. Mungkin itu saudara. Mungkin ada banyak di antara jemaat Tuhan yang merasa bahwa karir saya di sini ketika situasi terjadi sekarang selesai saya. No. Saudara tidak selesai. Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru. Tapi serahkan itu kepada Tuhan.
Serahkan situasimu kepada Tuhan. Percaya kepadanya, maka Ia akan bertindak. Selama kita masih berupaya dengan kekuatan kita. Mungkin Tuhan mau memulai sesuatu yang baru dalam hidupmu. Saudara dikasih Tuhan, kadang kita berpikir bahwa, oh ini karir saya. Oh saya sekolah di sini, saya skill saya di sini. Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah saudara Daud itu hebatnya di mana? Dia pekerjaannya gembala, menggembalakan kambing domba. Itu tugasnya. Dia dipercaya itu. Tapi saudara lihat, dia sejak kecil apa? Dia suka menyanyi, suka puji Tuhan. Oh waktu dia gembalakan kambing domba, emang dia cuma gembalakan? Enggak, dia main-main. Ada serigala, dia lawan, dia latih diri, dia main katepel. Apa yang dipakai Tuhan? Bukan skill menggembalakannya. Tiba-tiba puncak dia mulai dipakai Tuhan adalah kemampuannya main katepel. Dengan itu dia menaklukkan Goliat. Apalagi? Dia suka nyanyi. Waktu menggembalakan kambing domba dia nyanyi, dia memuji. Saudara dikasih Tuhan, ternyata waktu dia menyanyi itu promosi dia. Dia dibawa ke istana. Wah tiap nyanyi itu roh jahat lari, orang kagum, ini siapa anak ini. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan mau buat promosi dalam hidup kita, Dia seringkali memindahkan kita dari kebiasaan kita sebelumnya. Saudara dengar, ini firman buat kita. Tuhan mau kita berserah. Itu artinya Tuhan bukan saudara pasrah, berserah. Itu artinya Tuhan terserah Tuhan. Tuhan mau apa? Nanti begitu saudara berserah dan percaya, Tuhan tiba-tiba tunjukkan satu titik. Lakukan yang baik. Artinya nggak diam. Apa yang dibuka Tuhan, apa yang Tuhan tunjukkan, lakukan. Berserah itu artinya kita menyerahkan diri kita pada perubahan yang Tuhan mau buat kita. Nanti Tuhan yang tunjukkan. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan resep yang udah kuno, gak pernah kelihatan, kok tiba-tiba apa nih? Coba-coba masak, tiba-tiba laris, gak pernah kepikir. Loh kok Tuhan, saya kan bisnis ini kok tiba-tiba sekarang suruh masak. Gak masuk dalam bayangan. Oh saya kan karir saya begini, saya biasa ngurus perjalanan dan sebagainya. Sekarang saya suruh ngurus online gitu. Saudara dikasih Tuhan, orang yang berserah kepada Tuhan artinya siap kepada perubahan yang Tuhan mau dalam hidupnya. Siapkah saudara? Percayakah kita kepada Tuhan? Tadi saya katakan berserah itu beda dengan pasrah. Saya pada waktu sedang menyiapkan ini, ada dua lagu yang saya suka nyanyikan, tiba-tiba seperti kontradiksi. Bukan kontradiksi, ini semua lagu baik. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita seringkali berkata, aku berserah. Yes, betul. Tapi pesan Tuhan buat kita, itu lebih kepada bukan pasrah. Berserah seolah-olah banyak orang bilang berserah, terserahlah. No, Tuhan mau kita lakukan. Artinya apa? Sekarang berikan hidupmu. Yang tepat saya mau ajak saudara untuk berkata melalui nyanyian ini. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Waktu kita berserah, kita memberikan hidup kita, menyerahkan itu kepada Tuhan. Nanti lihat, Tuhan akan nyatakan jalannya buat kita. Amin. Di dalam hidupku, mari angkat tanganmu katakan, setiap waktu. Taruh tangan di dada. Nyatakan jalanmu. Sekali lagi. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Mari angkat tangan kita. Nyatakan jalanmu. Sudah dikasih Tuhan. Saya punya kesaksian.
ketika perubahan ini terjadi, tentunya semua schedule pelayanan dan semua stop. Semua jadwal traveling yang sudah di-set selama setahun, soalnya semua hilang. Bukan jadwal-jadwal ministry semua gak ada. Saudara dikasih Tuhan, saya berserah. Tiap hari saya coba datang menyembah Tuhan. Tiap hari saya menyembah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ministry terakhir yang Tuhan izinkan untuk saya dan istri mendampingi gembala sidang untuk pelayanan ke luar negeri itu ke Brazil. Kami berangkat ke Brazil, mendampingi. Dan pada waktu kami berangkat ke Brazil, ada satu hal yang menarik. Pada waktu itu tiba-tiba saya dan istri saya tergerak untuk belajar Instagram. Saya ini bukan orang sosial media, dari dulu gak ada. Saya ini gak punya sosial media, kalaupun ada sosial media, itu bukan saya yang buat. Ya, itu pengerja karena mungkin kebutuhan pelayanan. Saya gak pernah membuat, saya membuat itu seperti karena dipaksa. Saya tahu Tuhan menyuruh saya. Hanya beberapa bulan sebelum daripada pandemi terjadi. Hanya karena apa? Nama saya dipakai orang buat akun Instagram atau YouTube pakai nama saya, padahal bukan. Lalu kemudian semua pengerja bilang, ini harus ini. Jadi Bapak mesti buat, pakai nama Welier Kauntu Official, pakai. Saudara dikasih Tuhan, tapi jujur saya mau katakan kepada jemaat, itu bukan saya. Itu Tuhan yang memaksa saya. Karena Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2020. Dan ketika berangkat ke Brasil, saya baru belajar bagaimana caranya. Oh gini. Oh Instagram tuh kayak gini. Oh kalau masukkan info, oh gini. Nggak ngerti. Istri saya pun belajar. Istri saya yang belajar. Sampai sana saya yang belajar sama istri saya. Soalnya dikasih Tuhan, saya nggak pernah bayangkan. Pulang ke Indonesia. Kita ada banyak beberapa pertemuan, doa dan lain sebagainya. Ministry di internal di Indonesia. Tapi kemudian pandemi terjadi. Ketika pandemi terjadi. Saudara, saya percaya sama Tuhan. Saya tahu Tuhan pasti siapkan yang terbaik. Saya gak pernah membayangkan. Ternyata Tuhan memaksa saya. Yang saya bukan orang sosial media dari dulu gak pernah. Gak ada. Tapi Tuhan paksa saya. Dia persiapkan. Dan saya percaya ketika itu dibukakan. Saya memulai dari yang gak pintar, gak ngerti. Dan masa-masa berdiam diri. Itu saya isi dengan sebuah tindakan. Melatih diri saya untuk lakukan sesuatu. Apa yang Tuhan buka. Saya punya laptop, saya punya iPad, saya mau apa di rumah. Saya punya gitar. Saudara dikasih Tuhan, apa yang saya lakukan? Biasanya, saya kalau merekam, itu tim yang merekam. Saya kalau syuting, tim yang shoot. Mereka yang edit, mereka yang mengerjakan. Saya tinggal terima hasil. Saudara tahu apa yang saya lakukan ketika saya harus berdiam diri? Saya mempelajari semua itu. Merekam sendiri, saya belajar mengedit sendiri, saya lakukan sendiri. Lalu upload sendiri masuk, baik Instagram, saya mulai mengerjakan itu. Karena di rumah saja, saya melatih diri saya mulai mengerjakan. Dan saya gak pernah membayangkan, tiba-tiba itu Tuhan bawa saya pada skop lebih besar. Tadi saya ceritakan kepada saudara, sekarang saya tiap hari, itu ada belasan pokok doa yang saya mesti doakan. Saya punya jemaat online jadi begitu banyak yang harus saya layani. Terus tiap hari saya doakan. Saya tahu itu Tuhan yang berikan. Saudara dikasih Tuhan, kalau saya hanya diam, pasrah, nunggu kapan pandemi ini lewat, nunggu kapan ibadah offline lagi terjadi, saya percaya Tuhan gak akan bawa sampai hari ini. Percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik. Berserah itu artinya siap kepada perubahan yang Tuhan mau buat dalam hidupmu. Yang mau katakan amin. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Kuralaba shandaralaba. Tuhan, saat ini Engkau lihat apa yang di tangan mereka. Saat ini Engkau lihat apa yang pintu yang Tuhan buka dalam hidup mereka. Kerjakan menurut kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saya teruskan. Hal yang kedua, Tuhan tunjukkan. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Artinya kalau tadi yang pertama bicara hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang kedua, terhadap sesama, terhadap lingkungan.
Ada tanggung jawab. Kamu diam di negeri, berlaku setia. Apa yang kamu bisa lakukan bagi negerimu, bagi lingkunganmu. Ada orang pikir, wah di sini susah, kita mending di mana? Wah ini kesal. Tapi banyak orang karena situasi memang gak bisa kemana-mana. Ya seolah-olah pasrah. Tapi saya percaya kalau kita disuruh diam ada maksud Tuhan. Di tempat di mana kita berada. Saudara, ketika pandemi ini terjadi dimulai bulan Maret, kita mulai PSBB, gak bisa kemana-mana. Saya mulai lihat berita, saya mulai lihat orang-orang yang mulai kehilangan pekerjaan, orang yang mulai mengalami kesusahan, yang biasa dapat pendapatan mingguan, gak dapat, kasihan. Saya dan istri saya berdoa, apa yang harus kami lakukan? Tuhan dengan simpel aja, kamu yang beri mereka makan. Wah, saya pikir beri mereka makan. Saya cek kepada pengerja, kamu bisa gak bikin si bungkus harga segini? Ya udah kamu bisa bikin, saya pesan 100 deh bikinin. Saya pikir saya mau bagikan lewat mana, saya cari. Saudara, itu saya lakukan. Saya gak menunggu, enggak, itu dari kantong sendiri. Saya dan istri saya tergerak, ayo kita lakukan. Sekali, 2 kali, lalu saya mulai mengajak, dari gereja, ayo kita lakukan. Saudara, saya melihat kebutuhan medis, saya pesen. Saudara, saya bukan orang kaya yang punya tabungan banyak, enggak. Saudara tahu. Tapi dari apa yang ada saya lakukan untuk menolong orang. Karena saya mau lakukan apa yang firman Tuhan katakan terhadap sesama, terhadap lingkungan. Singkatnya saya mau beritahu saudara, ketika saya taat, tiba-tiba yang lain tergerak. Dan saya mendapat informasi jemaat-jemaat itu memerlukan sembako. Dan saya katakan, ayo kita lakukan. Saya mungkin bagikan makanan tadinya di jalan, di mana. Tapi ternyata jemaat sendiri banyak yang mengalami kesusahan. Lalu kami menyiapkan paket sembako. Saya ingat di bulan Mei saya berulang tahun yang ke-56. Lalu saya bilang sama istri saya, pada waktu itu masih awal-awal. Saya mau menyiapkan 56 paket sembako. Kita mau bagi-bagikan. Di situ saudara, itu saya namakan hari ulang tahun yang membawa sukacita buat saya. Karena bukan saya terima, tapi saya memberi. Saudara dikasih Tuhan, lalu ketika saya mulai taat, itu tiba-tiba berkat datang. Orang yang datang, saya mau nyumbang beras 1 ton, ya nyumbang ini. Tiba-tiba ada yang secara rutin mulai menyumbang gula. Saudara, ada yang mulai menyumbang telur dan setiap 2 minggu, sekarang gak pernah berhenti. Outbox Peduli kita bagikan kepada banyak orang. Saya tahu itu Tuhan. Ketika kita mau bertindak berlaku setia, itu Tuhan buka semua pintu. Karena itu apapun yang Tuhan tunjukkan kepada saudara untuk menolong sesama lingkungan saudara, lakukan. Nanti lihat, favor itu akan balik kepada saudara. Tuhan berikan apa yang diinginkan hatimu. Dan yang terakhir, bagi diri sendiri kalau saya katakan, bergembiralah karena Tuhan. Sikap tadi itu bicara tadi yang pertama percaya itu sikap kita di hadapan Tuhan. Yang kedua diam di negeri itu sikap kita terhadap sesama. Peran kita apa yang harus kita lakukan. Tapi ketika bergembira karena Tuhan itu bicara bagaimana kita di hadapan Tuhan. Sikap kita harus bersuka cita, kita harus bergembira. Hidup yang penuh inspirasi. Ketemu orang, menginspirasi orang. Saudara, ketika ada seorang teman kami yang terpapar COVID harus masuk ruang isolasi. Anaknya kontak, Om, ini dia suka nyanyi, Om, tolong Om. Dia senang kalau Om ngajak nyanyi. Oke, apa yang bisa saya lakukan? Om boleh rekam lagu gak? Oke, saya rekam. Tapi lagunya yang gembira ya Om, siap. Wah, saya rekam dalam nama Yesus, saya rekam, kirim dia. Semua lagu penuh sukacita, hati yang gembira, saya rekam, kirim dia. Dan ternyata sukacita itu menginspirasi dia. Dia punya hati yang gembira dan dia menang. Padahal kondisinya tadi sudah dalam kondisi yang kritis. Saudara dikasih Tuhan, hidup kita harus jadi inspirasi. Ada sukacita, ada kemenangan. Apapun situasi saudara, Tuhan cuma bilang gini, bergembiralah karena Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai.
Saudaraku, kalau kita bersorak-sorai itu artinya kita tuh sama seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan Allah aja bersorak-sorai di antaramu. Ayo kita juga harus bersorak-sorai. Sama seperti bapak yang kalau lihat anaknya sedih, bapaknya ayo nari-nari. Demikian Bapa di surga. Maunya kita bergembira, bersorak-sorai. Jangan kamu pusingin keadaanmu, sukacita. Ayo yang mau katakan amin. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Katakan, dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Ayo bergembira senantiasa dalam Tuhan, bersukacita. Mari angkat tangan saudara di depan Tuhan. Aku lepaskan Tuhan berkat, damai sejahtera, sukacita Tuhan memenuhi setiap kami. Karena Tuhan ada bersama kami. Jadikan kami orang yang bergembira senantiasa karena Tuhan. Orang yang bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan. Tuhan, hamba berdoa hari-hari ini, biar setiap umat-Mu yang mulai goncang imannya, mulai lemah, Tuhan, biar mereka tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa mereka berserah, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Bukan orang-orang yang pasrah dengan keadaan, tapi bangkit menjadi pemenang, melakukan yang baik, berlaku setia, menjadi berkat di mana dia berada. Tuhan pakai kami, sehingga setiap jemaat-Mu mengalami apa yang Tuhan janjikan. Hamba-Mu berdoa, Engkau lihat tangan-tangan diangkat. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Biarlah Tuhan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Taruh tangan di dada, katakan amin. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan roti atau biskuit dan juga grape juice atau sirup berwarna merah. Mari siapkan bersama dengan keluarga atau di mana saudara berada, kita lakukan perjamuan kudus bersama-sama. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Dan Alkitab berkata, tiap kali perjamuan kudus kita mengingat akan aku, kata Tuhan Yesus. Jadi perjamuan kudus membawa kita untuk selalu ingat akan karya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia disalibkan. Darahnya dicurahkan di kayu salib untuk menghapus dosa saudara dan saya. Itulah yang kita lakukan dalam perjamuan kudus ini. Dan pada waktu kita lakukan dengan iman, kita percaya kuasa daripada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, atau Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Dan juga waktu kita minum, ini adalah darah Tuhan Yesus, itu membawa kehidupan buat kita, pemulihan segala sesuatu. Karena itu mari lakukan dengan iman. Tapi terlebih dahulu kita sama-sama merendahkan diri, kita berdoa, kita minta ampun kalau ada dosa dan pelanggaran. Jangan ada penghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Ampuni hamba-Mu Tuhan. Ampuni kami semua umat-Mu. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami dalam perjamuan kudus ini menerima berkat yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Mari kita ambil roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sekarang kita angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sambil taruh tangan di dada, ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat penebusan yang kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk penebusan yang kau berikan. Hamba percaya oleh bilur-bilur Yesus. Saat ini ada kuasa-Mu yang menyembuhkan setiap kami. Mari sambil satu tangan di dada, tangan yang satu sudah angkat di hadapan Tuhan. Oh ralabaya sandaralabalaba. Biarlah berkat perjamuan yang kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus membawa mujizat bagi setiap kami. Dan aku perkatakan mujizat, terima mujizat, pemulihan, terima pemulihan, Dalam nama Yesus. kesembuhan, terima kesembuhan. Dan biar Tuhan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Tuhan berkati setiap umat-Mu, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan dari Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari di akhir ibadah ini saya ajak kita sepakat sama-sama. Katakan kepada Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Setiap minggu pertama, setiap bulan saya selalu mendorong jemaat untuk mengembalikan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Sesuai dengan cabang gereja di mana saudara digembalakan. Mari kita lakukan. Waktu kita bawa itu di hadapan Tuhan, Tuhan janji, aku akan menghardik segala belalang pelahap dari hidupmu, dari keluargamu. Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari lakukan bagian kita. Dan percaya dengan iman, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nyanyikan sekali lagi. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Kiranya berkat, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis dan indah dengan kuasa Roh Kudus turun atasmu di rumah-rumah dimanapun kau berada. Dan berkat itu akan menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. God bless you all.